Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia, khususnya yang menyaksikan video ini. Hapunten kasadayana para wargi, khususnya para sesepuh, tokoh, anggota Suling Sakti, dimanapun ayana, dimanapun linggihna, dimanapun tugasnya. Nyuhunkeun widi abdi atas nama pribadi Kang Didi Nuryadinata berbagi konten ini. Dalam konten ini saya berbicara atas nama pribadi khususnya, tidak atas nama organisasi. Saya hanya akan menyampaikan bagaimana kritik yang tajam yang menyakitkan kepada negara dan bangsa Indonesia ini. Apa yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara? Ketika banyak sekali cemooh kepada pemerintah atau katakanlah kepada kepala negara, saya sering membuat pertanyaan kepada mereka. Saya katakan, saya siap diskusi dengan bapak dan ibu siapapun yang merasa lebih pintar dan selalu cuma mencela dan mencela negara. Saya katakan silakan oleh bapak ibu sampaikan keburukan siapapun presiden sebanyak-banyaknya. Maka saya akan membela para presiden yang sudah berlalu dari mulai zaman Insinyur Soekarno sampai hari ini menjelang yang ke-9. Kenapa saya katakan yang ke-9? Presiden Indonesia itu secara de jure jumlahnya 8 dengan yang akan datang. Tetapi pada realita de facto-nya Presiden Indonesia itu adalah 9. Karena ada satu kepala pemerintahan negara darurat di Indonesia yang tidak dimasukkan secara de jure, yaitu Mr. Saprudin Prawira Negara yang diberikan mandat oleh Insinyur Soekarno saat itu sebagai kepala negara yang ditahan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 49, tepatnya di bulan Juli tahun 48 sampai dengan bulan September tahun 49. Kenapa saya mengatakan? Berkali saya mengatakan dan saya sering kirim konten kepada orang-orang yang ternama di Indonesia ini. Saya atas nama pribadi Didi Nuryadinata siap diskusi dengan Bapak tentang pencelaan Bapak kepada negara. Kenapa? Satu pointer saja yang dapat saya sampaikan kepada semua. Kalau saudara mencela presiden, saudara ada di dalamnya. Saudara mencela gubernur, saudara ada di dalamnya. Saudara mencela wali kota dan bupati, saudara ada di dalamnya. Saudara mencela lurah, mencela RW, bahkan yang terendah begitu saudara mencela RT, Anda ada di dalamnya. Karena itu semuanya adalah lembaga, bukan berdiri sendiri dan bukan individual. Begitu banyak kritik dan celaan kepada pemerintah khususnya di masa pemerintahan Joko Widodo ini. Yang saya ingatkan satu. Seorang kepala negara itu harus memikirkan 280 juta keinginan manusia. Jawabannya jelas tidak bisa. Mengabulkan keinginan 280 juta manusia. Karena setiap manusia mempunyai keinginan yang berbeda dengan manusia lain. Setiap organisasi menginginkan keinginan yang berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu, atas nama pribadi saya sebagai nama Kang Didi, saya katakan saya siap diskusi dengan Bapak secara terbuka tentang hakikat dan makrifat bernegara. Kenapa hakikat bernegara? Hakikat dan makrifat bernegara, kita lihat. Di mana salahnya? Pemerintah begini, Pak. Iya, keinginan saudara. Bayangkan oleh saudara, saya ambil contoh kecil. Saya pertanyakan kepada dia. Anda punya uang 1 juta rupiah, lalu Anda bagikan kepada anak Anda 3. 1 SD, 1 SMP, 1 SMA. Berapa uang yang harus Bapak berikan kepada mereka
Sampai mereka tiga-tiganya mengatakan adil. Saya ulang, uang 1 juta rupiah dibagikan kepada 3 anak SD, SMP, SMA. Berapa yang Bapak bagikan kepada mereka sampai mereka semua beranggapan adil? Ternyata dia diam. Begitu dia menjawab, maka jawabannya akan salah. Kalau dibagi rata, yang besar pasti merotes. Masa saya dibagi uang sama dengan adik saya yang di SD? Saya kan lebih banyak kebutuhan. Demikian yang SMP akan berkata demikian. Lalu dibagikan besar kecilnya SD, SMP, SMA. Ketika dibagikan besar kecilnya yang berbeda kepada 3 tingkatan itu, maka yang di SD akan bertanya, mentang-mentang saya anak terkecil, saya dianaktirikan oleh Bapak diberi uang ala kadarnya. Nah, demikian dengan mengelola negara, saudara-saudara. Seorang kepala negara itu harus memikirkan semua yang sejahtera menurut ukuran yang dia bisa. Karena untuk kesejahteraan dicapai semua tidak bisa. Hanya berusaha menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsanya. Agar semuanya secara mayoritas terjamin, minimal secara mayoritas. Jika ada yang tersinggung oleh salah satunya karena kebijakan itu resiko. Kenapa saya katakan? Saya sering berkata, saya siap dengan Bapak, dengan saudara yang suka mencela negara, mencela kepala negara, saya siap terbuka diskusi dengan saudara. Terbuka. Dan ini juga berlaku masih kepada yang nonton konten ini. Saya atas nama pribadi ya, bukan atas nama siapapun. Atas nama pribadi saya, Dedi Nuryadinata, saya bersedia diskusi dengan Bapak dan Ibu yang merasa pintar, hobinya mencela negara, hobinya mencela si A, mencela si B, masalah agama. Saya siap diskusi dengan Bapak dan Ibu. Diskusinya terbuka. Satu, ada aparat. Kedua, ada media. Ya. Ketiga, ada aparat hukum. Keempat, buat pernyataan tertulis. Apa ucapan saya kepada semua orang yang merasa pintar dan suka ngatain negara, ngatain orang? Tanya saya 5 pertanyaan, saya akan bertanya kepada saudara 3 pertanyaan. Dari 3 negara dan tentang negara boleh. Saya akan tanya 3 pertanyaan. Dia bertanya pada saya 5 pertanyaan. Tentang agama boleh. Dia bertanya pada saya 5 pertanyaan. Saya akan bertanya kepada 3 pertanyaan. Tapi saya garis bawahi. Orang yang hobi dan sukanya mencela-cela pemerintah, mencela-cela negara, mencela golongan. Golongannya apa? Begitu dia mengenal Islam begini, dia mencela. Begitu dia melihat Islam ini, dia mencela. Dia merasa yang terbaik. Sampai hari ini konten ini, ucapan WA saya kepada orang-orang tersebut tidak pernah ada yang jawab. Secara hakikat dan makrifat hidup, baik secara negara maupun secara agama. Lalu apa manfaatnya Pak Dedi bagi Pak Dedi? Saya hanya mengingatkan. Jangan terlalu Anda merasa benar dalam bernegara ini. Kalau Anda merasa benar, sampaikan dengan baik. Sudah Anda sampaikan, tentu secara benar menyampaikannya, secara terstruktur, ya, secara terstruktur, secara akademis. Ingat saya bilang, kalau saudara Islam, maupun agama di luar agama Islam, ada pernyataan ayat Al-Quran yang berkata, Uz'uni ila rabbika bil hikmah. Tunjukkan mereka dengan cara yang baik. Akan ada seseorang yang ahli menurut mereka, menurut dia ahli tentang kritik kepada negara begini-begini. Dan saya kirim di medsos ya, saya ajak diskusi. Tetapi ternyata ajakan saya tidak ditanggapi. Saya terang-terangan. Ya sebagai uang imbalannya, kalau kita diskusi, kalau saya salah, kalah, maka saya bersedia mengorbankan. Negara presiden itu sebuah lembaga yang banyak orang di dalamnya, orang-orang yang pintar. Profesor ada di situ, para ahli ada di situ, para pejabat ada di situ, para jenderal ada di situ, para peneliti ada di situ. Jadi itu keputusan kolektif. Itu pesan bapak saya pada sekitar tahun 70-an. Dan alhamdulillah saya jalankan. Apa sekarang manfaatnya saya di organisasi ini? Organisasi ini tidak seberapa, hanya independen, tidak bisa dibentuk kepengurusannya. Kenapa tidak bisa dibentuk kepengurusannya? Kalau kepengurusan Paguyuban Suling Sakti ini mau disahkan secara resmi dengan SK, ada kepengurusan.
Lalu para senior-senior dalam ukuran jabatan, anggota Suling Sakti yang sudah duduk sebagai para jenderal itu mau dijadikan apa? Makanya ketika ada orang mengusulkan ini, paguyuban ini harus diresmikan, harus punya SK, harus punya ini. Ketika saya konsultasi dengan 1, 2, 3, mereka bertanya dan senyum, mau untuk apa Kang Dedet? Kang Dedet katanya. Ini tuh hanya paguyuban, ya sifatnya ketemu, ngobrol, cari yang silaturahmi. Ya kalau bisa membantah sedikit tentang hoax. Jadi sekali lagi, ya, paguyuban ini sifatnya independen, tidak punya kepengurusan, tidak punya SK. Dan saya pun tidak punya SK. Kapan saja saya mau keluar, saya bisa. Cuma saran para sesepuh saya, para senior saya, kalau Kang Dedi tidak sanggup memimpin paguyuban itu lagi, atau Kang Dedi pindah dari Bangka Belitung, sampaikan di grup, pamit dari atas, paguyuban ini dibubarkan. Kang Dedi lah yang bisa membubarkan itu. Jangan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingannya sendiri. Kalau saya jujur, saya tidak punya arti kata tidak kaya raya seperti mereka-mereka. Saya mau ngajak kumpul, ngeliwat, berkumpul, ngopi, gak punya duit, saya minta. Mintanya apa? Saya tulis di grup. Yuk kita ngopi. Itu mungkin. Jadi yang lain adalah jangan terlalu Bapak Ibu merasa lebih pintar dari seorang kepala daerah. Jangan Bapak Ibu selalu merasa lebih pintar dari seorang kepala negara. Dan saya jujur aja menyatakan salut kepada Presiden Joko Widodo dalam kesehariannya. Tidak pernah menggubris apapun ucapan orang tentang kritik jahatnya. Ini saya buka kartu sedikit ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Setelah Pak Prabowo kalah oleh Pak Jokowi. Terlepas saya tahu dari mana, tapi saya tahu. Selesai. Ya katakanlah pemilihan, pertandingan. Pak Prabowo apa masih mau terus berseberangan dengan saya atau mau membantu saya di pemerintahan negara ini? Dengan santun seorang jenderal bersidakap menyatakan, siapa saya membantu Bapak. Apa yang menariknya saudara-saudara bagi saya? Adanya Joko Widodo dengan Prabowo. Yang menariknya satu. Sifat kerasnya seorang jenderal Prabowo Subianto